Maka dia penguluta Abdullah bin Mas'ud. Nigi-nigi tahu melo si runtuk pong Allah Ta'ala dalam keadaan muslim. Ya, dalam keadaan Islam. Hendaklah dia salat di tempat di mana dikumandangkan azan. Itu pesannya. Jadi kong katau melo si runtuk puanna rigo engkana dalam keadaan Islam. Amelo adam peka selaki asa ngaleta belum tentu kita mati dalam keislaman. Kita katakan diri kita beriman, tapi belum tentu kita akan bisa mati dalam keimanan dan menghadap kepada Allah dalam keadaan beriman. Tapi ada jaminan yang disebutkan Abdullah bin Mas'ud, siapa yang selalu salat di tempat dikumandangkan azan, maka dia akan bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan Islam, dalam keadaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidina wa maulana Muhammadin, khatamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib dan jemaah majelis ilmu, insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sininna fapuji ria pujangi rifong Allah taala nasaba pamasi marajana fong Allah taala, kita berkumpul di tempat ini acara majelis ilmu, acara yang menjadi kebanggaan Allah di hadapan para malaikatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir insya Allah semuanya dibanggakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia agung pilihan Tuhan, orang yang telah mengabdikan seluruh hidupnya li'ila'i kalimatillah untuk patarenre agama nafong Allah Ta'ala, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toma lebihkan ke hadir pada kesempatan ini, Ibu menasai malai falisa waktu ada asifari ngarangeng mengenai teladan dan nasihat dari seorang sahabat utama yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi Tak. Dan inilah yang membunuh Abu Jahal di perang Badar. Tuma lebihkan ke hadir, Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat, dia tergolong as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Bahkan ada yang mengatakan riwayatnya Abdullah bin Mas'ud laki-laki keenam yang masuk Islam. Jadi itu as-sabiqunal awwalun, sebenarnya bukan biasa-biasa gelaran itu. Kenapa? Karena orang-orang yang pertama masuk Islam itu berarti imannya luar biasa.
dan telah mengalami berbagai macam penderitaan mempertahankan iman. Bayangkan di awal-awal Islam, dia laki-laki keenam yang masuk Islam, as-sabiqunal awalun. Riwayat masuk Islamnya sedikit saya mau bercerita. Yero Abdullah bin Mas'ud pakampi bembe, orang miskin pengembala kambing, masih anak-anak, masih puluhan tahun umurna mampi ni bembe. Satu hari engkai Nabi tak lalu, sementara Abdullah bin Mas'ud mengembala kambing, lalu Nabi tak si bawa Abu Bakar. Waktu itu depa iseng ite salengi, karena Nabi tak mendakwakan Islam masih sembunyi-sembunyi. Lalu Nabi tak si bawa Abu Bakar. Ya rawatwe madekalada Nabi tak dengan Abu Bakar madekai. Jadi lepangi padangi Abdullah bin Mas'ud, anak kecil laki-laki yang masih kecil. Kade wadiga melauka cede wai susunna bembeta. Madakalada kak sekadar melo mak minungi. Maka dia Abdullah bin Mas'ud, saya mohon maaf, saya ini hanya pengembala kambing. Pakampi bembe mak. Bembe nami tawe wampirengi. Saya tidak punya hak memberikan air susu kambing ini. Jangankan idi, mau iya deto berhak menungi yako tanpa seizin yang punya. Jadi masih kecil Abdullah bin Mas'ud, ya sudah menunjukkan bahwa dia ini orang yang jujur. Itu biasa tahu yakko ifa kampina na kelo-kelori. Bahkan mega to ifa jaga dar mai nalamana lisan na dar na kelo-kelori. No biaga anggotan make tolong manre kaluku ko dar padahal fa jaga dar miye. Ya. Tapi Abdullah bin Mas'ud masih kecil, ye lawi we susunna bembe na cede aga na fau. Saya tidak punya hak memberikan karena fakampi bembe ma'ia ada majikan saya. Nabi ta sudah mengerti. Ya, aga na fo Nabi ta engkaga bembe mukwe elunrara de panangkanalakai. Maka dia Abdullah bin Mas'ud mega arohe. Bembe lunrara de panangkanalakai berarti dia pagawai susuna. Maka dia Nabi ta loka minrengi cinampo. Nabi tak memegang kantong susunya kambing itu, bembe lunrara de panangka nalakai, dipegang oleh Nabi, lalu Nabi tak mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ningkalinga Abdullah bin Mas'ud taseleng karena barusan dia mendengarkan kalimat itu. Tidak pernah dia dengarkan kalimat itu. Orang Arab dia tahu artinya, dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Sangat asing dalam telinganya Abdullah bin Mas'ud. Tapi araja kuasan na Allah Ta'ala nagis say Nabi tanam pamak bismillah mataru buke way susu yaronangi kantong susunya kambing itu. Nah para ni Nabi ta nampaninung Nabi ta si bawa Abu Bakar amo Abdullah bin Mas'ud menuto yarwatwe. Pada saumana dekana nakatanisi feman Nabi ta nampa makada Bismillahirrahmanirrahim. Kampes feman kantong susu lesu pada biasa. Maka dia Nabi tadi itu nama rigaya ya rofa tanya ton natayala. Windra mi kantongi hanya melalui itu. Maka dia minum itu. Setelah peristiwa itu taselannya Abdullah bin Mas'ud niga tahu ye. Apa yang dia pakai sehere kafanafaki ye. Karena dia tahu itu yang luar biasa pada waktu itu adalah tukang-tukang sihir, sihir kafang iya.
Tapi kalimat yang dia baca itu sangat baru dia dengarkan. Maka dia bertanya ke Abu Bakar, siapa orang itu? Abu Bakar yang menjelaskan, dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah. Maka Abdullah bin Mas'ud yang masih kecil itu, hurai mampi bembe, jok kadi ko nabita. Lalu dia menyatakan keislamannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sejak saat itu tomalabikan ke hadir, Abdullah bin Mas'ud dia nafaja tu malulesu ki bolana nabita. Belajar kepada Nabi. Selalu bersama dengan Nabi. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud diberikan keistimewaan oleh Nabi. Bebas masuk ke dalam rumahnya Nabi meskipun dia tidak minta izin. Bebas. Ya, bebas kau Nabi tak mau de gaga tahu tamu no ria. Papa de bolamu, beda sahabat yang lain harus minta izin. Abdullah bin Mas'ud dibebaskan oleh Nabi sehingga dia dapat gelaran. Tadi as-sabiqunal awalun, gelarannya yang kedua, sahibus sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sahibus sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pemegang rahasianya Nabi ta. Magai nai semana keadaan nali sebolana Nabi ta karena dibebaskan masuk ke dalam rumahnya Nabi. Dia pemegang rahasia Nabi. Makanya ilmunya itu luar biasa. Sejak kecil bersama dengan Nabi, ikut kepada Nabi, diberi kebebasan mengetahui rahasia-rahasia yang sahabat pun ya biasanya harus minta izin kepada Nabi, tapi dibebaskan oleh Nabi, pemegang rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Abdullah bin Mas'ud. Bahkan tomalabikan ke hadir, Abdullah bin Mas'ud ini ketika dia sudah masuk Islam, dia itu punya gelaran awwalu man qara'al Qur'ana jaharatan. Dialah orang yang pertama membaca Al-Quran secara keras, terang-terangan, jaharatan, dalam keadaan suara yang keras. Kenapa dia dapat gelaran seperti itu? Sebab di awal-awal Islam, tahu apa yang kalian baca Quran nah. Tahu apa aku irisan maka dapat seleng, icalai, isesai, maka sembunyi-sembunyi baca Quran. Tapi satu hari maka de sahabat niga mataru baca aku range kiolona kafire kuresa Maka de Abdullah bin Mas'ud, iya pak. Kata aja, iko bicu tono, bicu-bicu ko, kemudian tofat diko, kamu bukan orang bangsawan, dia gak nak kita itu kyo, napa jinai ko tuh ko. Tapi Abdullah bin Mas'ud naik di tangga Ka'bah membaca Al-Quran, naik membaca Al-Quran. Setelah dia membaca, bahkan di saat membaca Al-Quran, icala tuh mengaji cala tuh ifajinai sampai babak belur. Maka sahabat maka dami maki mana kamu baca korangi barani-baranimu. Maka dia Abdullah bin Mas'ud, ya aku maka kau baca si baca si memang. Ya, tidak usah takut. Kita tidak usah takut. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung kita. Itu Abdullah bin Mas'ud, kekuatan imannya, makanya dia punya gelaran awwaluman qara'al Qur'ana jaharatan. Dialah orang yang pertama membaca Al-Quran secara terang-terangan. Itu berani. Ya, berani. Padahal secara fisik terbatas. Bicu tauna. Bicu toh fakalina. Ya, dan orang miskin. Bahkan yaro Abdullah bin Mas'ud bicu nafura makin re Abdullah bin Mas'ud.
macawa-cawe sahabat mite bitina sama na lofatu. Macawa-cawa mana sahabat mite makin re inampan ita bitina biculana je pale bitina Abdullah bin Mas'ud. Maka dia Nabi ta magi mo cacawai bitina Abdullah bin Mas'ud. Ya bitina Abdullah bin Mas'ud memang bicu-bicu. Tapi as-sori monrinna ku Allah Ta'ala betisnya Abdullah bin Mas'ud jauh lebih berat dibanding timbangannya bukit Uhud. Maka dia nak kana macawa sahabat ikunai te bicu bitina Abdullah bin Mas'ud. Itu tomalabikang ke hadir ini sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bisa bayangkan bagaimana perjuangannya, keberaniannya dalam Islam. Bahkan ketika dia ingin membunuh Abu Jahal, ya, penggawana kafiri, pimpinan orang Quraisy ketika perang Badar. Ya, alena pemimpinnya, alena panglima perangnya waktu itu Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Ya rawatwe engka dua anak muda dari Madinah, umurnya sekitar 13 tahun. Ya, 13 tahun, 14 tahun. Makutane ko fanguluta Abdurrahman bin Auf, dua anak ia mapada lopo. Ya. Maka de sahabat nasurona kong Allah Ta'ala vega koroyasang Abu Jahal, vega koroyasang Abu Jahal. Maka de Abdurrahman bin Auf magi musapa ya Abu Jahal mega muatu bali lainnya mana ka Abu Jahal musapa. Maka dia dua anak muda, anak kecil ini yang masih 13 tahun, 14 tahun. Weng kalinga karebay Abu Jahal na kami na majaam pena ko nabita. Sakarufa na go kang inabita ko Makkah. Maka saya berniat berperang. Yakotan akuruntukmu ya Abu Jahal ko musue. Yakotan niya mati alena mati. Itu anak muda yang luar biasa. Anak orang Madinah ini. Kotannya alena puno ka iyam puno. Maka dia Abdurrahman bin Auf koloko miti Abu Jahal. Engkau kotengah na tawe tapi dikelilingi oleh anggotana na sabali na panglima perang, makanya dikelilingi, dilindungi. Maka anak muda ini menerobos masuk sampai ke Abu Jahal. Jadi namo tu malolo muruk na tawe, bicu tawe, yako kekuatan imannya yang membuat dia kuat. Menerobos pasukan sampai tembus Abu Jahal. Tapi ternyata dua anak muda ini hanya berhasil melukai kakinya Abu Jahal. Satu meninggal, satu selamat ini dia dan oleh kedua ini. Karena memang niatnya, kotanya Abu Jahal puno ka iya nauno. Maka dua anak muda ini ternyata berhasil melukai Abu Jahal, membuka jalan ke Abu Jahal. Tapi ternyata dia berhasil punoi anak muda ini yang terbunuh. Di saat itulah Abdullah bin Mas'ud melihat kondisi tak buka Abu Jahal. Maka dia tombak Abu Jahal pada waktu itu jatuh, bahkan inreki arona Abu Jahal. Itu Abdullah bin Mas'ud. Lo ni mati Abu Jahal. Maka dia Abu Jahal, maka dia Abdullah bin Mas'ud, maga Abu Jahal. Maka dia Abu Jahal, dia masih sombong. Sebenarnya saya tidak permasalahkan kalau saya mati. Cuma yang saya sesalkan hari ini, karena saya harus mati di tangan pengembala kambing. Iro mina sesakan yalena, bende panglima peramu munoka, tahu jago namu asal lenge munoka, denan caji masalah, mati kaki musuhe. Tapi yang jadi masalah, saya merasa terhina karena mati di tangan pengembala kambing. Orang yang rendah, nasabak naita bicu ifanguluta Abdullah bin Mas'ud. Bahkan Abu Jahal fadangi Muhammad sampai meninggal pun dia adalah musuh saya. Maka Abdullah bin Mas'ud sampaikan kepada Nabi, maka Nabi tak Abu Jahal lah Fir'aunnya umat ini. Sampai meninggal masih sombong, masih sakarat sudah sombong, bahkan sampai mati dia menabuh perang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tomalabikang ke hadir kisahnya Abdullah bin Mas'ud membunuh Abu Jahal di perang Badar. Ayena he
Abdullah bin Mas'ud, saya mau sampaikan ini jadi nasihat bagi kita semua. Selanjutnya tomalabikang ke hadir, ya rawattunna tama sallang Abdullah bin Mas'ud, icampak-campak metoko nabita, campak ko nabita, baru nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aga na po nabita, kamu nantinya akan menjadi aliman. Saya kuno aliman. Kamu akan menjadi orang alim. Itu yang disampaikan oleh Nabi. Jadi kalau Nabi yang menggelari Abdullah bin Mas'ud aliman, panritana sahabai, panrita. Dan Nabi yang mengatakan, saya kuno aliman. Kamu kelak akan menjadi alim, menjadi ulama. Makanya itu Abdullah bin Mas'ud itu ulamanya sahabat. Anas bin Malik itu belajar kepada Abdullah bin Mas'ud. Anas bin Malik banyak meriwayatkan hadis, tapi gurunya adalah Abdullah bin Mas'ud. Banyak belajar dari Abdullah bin Mas'ud. Bahkan itu Abdullah ini Abdullah bin Mas'ud ketika Khalifah Abu Bakar, dia banyak dikirim untuk mengajar. Bahkan pada masa khalifahnya Umar bin Khattab, dia diutus ke Kufah, ke Irak. Dia menjadi mufti di sana. Dia menjadi qadi. Biasa di kogi maka dari kali. Dia menjadi qadi di Irak. Nah, itu menjadi hakim agung. Kalau negara sekarang itu adalah hakim agung. Ya, dikirim ke Irak sebagai qadi pada waktu itu. Sekaligus sebagai pimpinan pengelola Baitul Mal. Jadi hebat. Dia alim, pengelola Baitul Mal, berarti diakui kejujurannya. Itu dikirim ke Kufah. Pada zamannya penguluta Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu berkuasa 10 tahun, kurang lebih 10 tahun. Setelah Umar bin Khattab meninggal, digantikan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan 12 tahun berkuasa sebagai khalifah. 12 tahun khalifah. Dan masih Abdullah bin Mas'ud menjadi qadi, menjadi pengelola Baitul Mal sampai tahun ke-10 kehalifaan Utsman bin Affan. Di tahun ke-10 ternyata ada masalah perbedaan pendapat antara Utsman dengan Abdullah bin Mas'ud tentang Baitul Mal. Si salah paham. Jadi ajak taherang ya ko si salah paham Ivan Ritata. Ikhtilaf itu biasa. Jangankan ulama, sahabat Nabi tafada-fada, komanan Nabi boleh di sengena. Langsung semua menimba ilmu dari Rasulullah, tapi terjadi ikhtilaf antara Ibnu Mas'ud dengan Utsman bin Affan. Ya. Bahkan waktu itu 3 berbeda pendapat. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi satu di antara yang dijamin masuk surga, yang bergelar singa yang menyembunyikan kukunya. Itu Abdullah bin Mas'ud. Beda pendapat. Jadi kalau orang beda pendapat, ikhtilaf itu tidak apa-apa. Yang salah itu ya kok si benci-benci tahu. Itu yang salah. Beda pendapat tapi dia nasi benci. Ya rawat beda pendapat Abdullah bin Mas'ud dengan Utsman. Abdullah bin Mas'ud itu matarato tidak mau mengalah pada pendapatnya, sehingga Utsman bin Affan memecat Abdullah bin Mas'ud dari qadi dan pengelola Baitul Mal. Dipecat jabatannya. Karena khalifah dewa, dipecat jabatannya. Maka dia Abdullah bin Mas'ud biasa-biasa. Itu situ gagai jangan. Tidak ada beban lagi kalau saya dipecat. Kan dipecat. Di saat Utsman di demo Utsman. Di demo Utsman karena banyak yang mengatakan Utsman itu nepotisme, mengangkat keluarganya. Ini di akhir-akhir pemerintahnya Utsman. Di demo.
Orang dari Irak mendemo, dari Kufah mendemo. Tampillah Abdullah bin Mas'ud membela Utsman. Bene idi furai facca ya le jabatata anan kani koroti kompete makare majami matu. Itu banyak orang seperti itu. Waktu si Foji maka silada nasang. Sekali na tapang ke masalahna majalah ada sih. Ya Abdullah bin Mas'ud betul-betul bicara dengan hatinya. Awalnya dia katakan Utsman orang baik. Meskipun ibaca jabatannya, tetap dia mengatakan dia orang baik. Karena memang orang baik. Jadi waktu demo Utsman, ternyata tampil membela Abdullah bin Mas'ud. Agar Abdullah bin Mas'ud. Kalau kalian mendemo Utsman, menjatuhkan Utsman, kalian tidak akan mendapatkan orang seperti dia. Dia itu orang baik. Dia itu dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian semua siapa? Nabi telah menjamin dia masuk surga. Itu kehebatannya Abdullah bin Mas'ud. Urani facca ya lemana jabatanna, tapi desa nama benci atina. Dia nama jaatina. Inilah yang menunjukkan hati yang bersih. Mendekati ajalnya Abdullah bin Mas'ud, angke fangulut taus malomitai, malah adalah sana. Jadi tak balik si fangulut taus malomitai, itu sahabat hebatnya. Berbeda pendapat, tapi dia nasi bancetina. Malah dailah sana Abdullah bin Mas'ud, angke fangulut taus malomitai. Maka dia fangulut Utsman, magaga kadamu Abdullah bin Mas'ud. Ada Abdullah bin Mas'ud, apa kue modelnya kue? Kemungkinan besar tidak lama lagi ajal saya. Padang Utsman. Maka dari Utsman bin Affan, maka oleh Abdullah bin Mas'ud urak itu si salah paham. Sampai utaha gajimu. Bahwa pesau ko utaha gajimu. Tidak lagi gaji nero nama langsung diputus. Sekarang saya bawa gajimu. Saya serahkan hari ini. Maka dari pengulut Abdullah bin Mas'ud, ajak nama malaikat gajiku, bawa pulang, serahkan kepada umat Islam, masukkan di Baitul Mal. Maka dia pengulut Utsman, Abdullah bin Mas'ud, saya tahu kemungkinan kamu sudah mendekati ajal, tapi mega anakmu, ada keluarga yang kamu tinggalkan, berikan kepada anak-anakmu, dia butuhkan ini. Maka dia Abdullah bin Mas'ud, tidak usah diberikan kepada anak saya, tidak usah khawatirkan anak saya. Anak saya itu saya sudah ajarkan membaca suratul Waqiah setiap malam. Saya yang mendengar langsung Rasulullah. Siapa yang membaca suratul Waqiah setiap malam tidak akan fakir selama hidupnya. Maka tidak usah pikirkan anak saya. Beliau saya sudah bekali dengan nasihat dari Nabi membaca suratul Waqiah setiap malam. Maka menangis Utsman bin Affan, mengambil uang itu kembali dan dikembalikan ke Baitul Mal. Itu Abdullah bin Mas'ud lebihkan ke hadir. Dia meskipun dia mantan seorang hakim agung, tapi dia bukan pecinta dunia. Bukan pecinta jabatan. Itulah orang zuhud sebenarnya. Orang zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia, tidak. Tapi orang zuhud itu yakun akatan ningilino pada buin akatan ninna si bawan Allah pesana. Pada Abdullah bin Mas'ud seperti itu. Ketika jabatannya ada, dia mempengaruhi, tidak sombong, tidak serakah, tapi lepai, tidak ada masalahnya. Karena dia memang hanya memegang dunia, bukan di hatinya tinggal dunia. Melo imate, diserahkan uang, dia tidak terima. Tidak usah pikirkan anak saya sudah mewakafkan, saya sudah serahkan kepada Allah, dan saya sudah bekali suratul Waqiah setiap malam. Janjinya Rasulullah tidak akan fakir selamanya orang yang mengamalkan itu. Itu Toma lebihkan ke hadir, dan ini diantara nasihat yang pernah disampaikan Fanguluta Abdullah bin Mas'ud. Jadi ikhtilaf, beda pendapat silahkan, tapi ajak nasi benci atita. Maka dari fasanna Fanguluta Abdullah bin Mas'ud.
Abdullah bin Mas'ud itu pernah berpesan, jangan kalian hasad. Semua orang itu sebenarnya ada bibit hasad. Seriati, faddiati, kolana arona. Semua orang itu ada. Tapi orang yang mulia akan menghilangkan itu. Akan menekan itu. Tidak memunculkan sifat hasad dalam dirinya. Itulah orang mulia. Orang yang mulia. Yang hatinya mulia. Orang itu akan mulia. Mereka yang tidak membiarkan hasad muncul dalam hatinya. Kalau ada bibitnya, dia buang itu. Makanya kau mempuer fadiati, seriati, nafak guru ki Abdullah bin Mas'ud, doakan kebaikannya orang. Doakan keberkahannya orang itu. Kalau muncul itu, supaya hilang hasad di dalam diri kita. Hasad itu bahaya. Sampai Nabi kita mengatakan, yakulul hasanati kama takulun narul hatab. Itu fadiati. Nah solangnya malai pada toha akan rena afik ya jutunungi. Jangan hasad, jangan membenci, jangan ilorem majatawe. Maka solang itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan iman dan hasad tidak akan pernah bersatu dalam satu tempat selamanya. Tidak akan pernah bersatu. Jadi tepat si bapak di atie jaatie tidak mau bersatu. Yakong ka tepat na tawe madde fadi atina. Yakong mafadi ati tawe tepat na madde. Maka to malabikang kay hadir. Yaku tuli boleh fadi atie we maka iman yang hilang itu. Iman yang hilang. Bahkan saya baca para ulama-ulama salaf ada yang menisbahkan ucapan ini kepada Fanguluta Imam Hasan Al-Basri. Maka dari al-hasidu la yakunu aliman wa la yarzukhu aliman. Ini bahayanya. Yeto mafaddi atie furade nan caji aliman. Anrita. Tidak akan diberikan ilmu alim. Tidak akan alim orang yang hasad itu. Wala yakunu wala yarzukhu aliman. Dan ini berbahaya. Tidak anak-anaknya, keturunannya tidak akan jadi ulama. Itu tidak akan. Dene fakidaleki aliman. Tanya alena aliman. Dan dene fakidaleki aliman. Bahayanya sampai anaknya. Anaknya bahayanya. Ayam ambok nama diati. Maka dari Tofan Ritata, para ulama salaf. Dia nancaji Fanrita bangsani itu. Tapi dia tu nancaji Fanrita anak-anak. Nah, tidak akan diberikan rezeki menjadi aliman. Orang-orang yang hasad. Maka bersihkan hati kita, belajar dari Abdullah bin Mas'ud, namoro si salah pahangi, si salah pendapai. Tetapi jangan sampai hati kita yang saling hasad, saling dengki, saling membenci, mau menjatuhkan orang lain. Ini pelajaran dari Fanguluta Abdullah bin Mas'ud. Selanjutnya saya mau sampaikan juga nasihatnya Abdullah bin Mas'ud. Maka dari Fanguluta Abdullah bin Mas'ud. Nigi-nigi tahu melo si runtuk pong Allah Ta'ala dalam keadaan muslim. Ya, dalam keadaan Islam. Hendaklah dia salat di tempat di mana dikumandangkan azan. Itu pesannya. Jadi kongka tahu melo si runtuk puanna rigo engkana dalam keadaan Islam. Amelo adam peka selaki asa ngaleta belum tentu kita mati dalam keislaman. Kita katakan diri kita beriman, tapi belum tentu kita akan bisa mati dalam keimanan dan menghadap kepada Allah dalam keadaan beriman. Tapi ada jaminan yang disebutkan Abdullah bin Mas'ud, siapa yang selalu salat di tempat dikumandangkan azan, maka dia akan bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman. Nah, itu salah satu amalan. Itu amalan yang diajarkan Abdullah bin Mas'ud dan dia melihat Nabi seperti itu. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu dimanapun dia berada selalu salat di tempat dikumandangkan azan, di masjid dikumandangkan azan, datang di situ. Jika joka ki mapalari otoki, oto tak matoi falari na tapa bate, sehingga di situ, ya, sehingga di situ itulah yang menjaga iman kita. Orang yang salat berjamaah itu, insya Allah salah satu istimewanya
matinya husnul khatimah. Husnul khatimah. Kalau husnul khatimah mati dalam keadaan beriman, maka dia menghadap Tuhannya dalam keadaan beriman. Itu tuh melebihkan ke hadir. Makanya istiqamah berjamaah ini salah satu amalan yang ditunjukkan oleh Ibnu Mas'ud bagi orang yang ingin menghadap kepada Tuhannya dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman. Itu melebihkan ke hadir karena waktu yang membatasi kita. Inilah sekilas saya sampaikan bagaimana teladan, bagaimana nasihat yang pernah disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Meskipun kalau kita baca sejarahnya banyak nasihat yang pernah dia sampaikan, karena beliau adalah orang yang banyak bersama dengan Rasulullah, banyak mendapatkan ilmu dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang saya sampaikan menjadi motivasi untuk kita semua menjaga keimanan kita, mengikuti jalan-jalan kebenaran. Kepada salama kulino, selamat tomato suri molina fungala taala insyaallah. Billahi taufik wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.